Persatuan kan banyak, di mana-mana juga orang ngomongin persatuan. Iya. Penjajah juga ngomongin persatuan. Iya, betul. Cuma ini persatuan di atas dasar apa? Kalau kita tuh di atas dasar kemerdekaan. Pemuda zaman dahulu dengan pemuda zaman sekarang itu semangat juangnya agak berbeda ya. Dan akibat malfungsi itu banyak gerakan-gerakan negatif. Pada zaman sekarang memang sangat frontal ya kalau menurut saya. Mereka itu ya melakukan semerdeka-merdekanya, sesuka hatinya gitu. Bebasnya itu udah nggak terkendali. Kenapa sih anak muda sekarang ya bisa terlepas dari koneksi sejarah itu? Halo, selamat sore semuanya sahabat RKP. Salam nasional, merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat RKP, saat ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih terkait dengan kebangsaan bersama Bung Edi dari Rumah Kebangsaan Pancasila sebagai ketua umumnya. Dan juga ada Bang Lukman sama Bang Irfan di sini. Saya sendiri Bang Pian di sini ya. Ya, kita mau ngobrol santai nih. Boleh, Bang Pian, kira-kira mau ngobrol apa Bang Pian? Ya, kalau kita ngobrol sekarang ini kita tahu ya bahwasannya bulan sekarang ini adalah bulan Oktober ya. Oke. Iya, bulan Oktober itu ada terkait dengan kebangsaan itu adalah Sumpah Pemuda di situ. Artinya kita sebagai pemuda ini penting banget tuh bersatu ya. Nah, tapi kalau menurut Bung Edi sendiri gimana nih terkait dengan Sumpah Pemuda ini yang bisa kita ambil nih pelajarannya nih? Gitu. Pelajarannya tentang Sumpah Pemuda ya. Iya. Artinya sih memang kita mesti selalu ingat ya. Iya. Ingat itu maknanya terkoneksi. Ingat itu maknanya tidak lupa. Kalau tidak lupa kan terkoneksi. Betul. Kalau lupa itu sebenarnya putus dari memori tuh. Oh. Misalnya kita lupa kan, itu nggak connect ke memori kan. Kalau kaitan sama sejarah berarti nggak terkonek sama sejarah. Bukan cuma diingat-ingat 28 Oktober ini Sumpah Pemuda, bukan cuma itu kan. Betul. Tapi lebih kepada kita menyadari value yang ada di situ. Kemudian kita menjaga value Sumpah Pemuda itu tetap menjadi spiritnya kita. Semangat persatuan juga Sumpah Pemuda. Semangat persatuan, tapi persatuan yang keren ya. Yang luhur gitu ya. Persatuan di dalam keberagaman. Iya, betul. Jadi kalau persatuan kan banyak, di mana-mana juga orang ngomongin persatuan. Iya, benar. Begal itu juga ngomongin persatuan. Iya, betul. Penjajah juga ngomongin persatuan. Iya, betul. Cuma ini persatuan di atas dasar apa? Kalau kita itu di atas dasar kemerdekaan. Kalau kita ini sama-sama merdeka, walaupun kita beda suku, beda agama, beda kelompok, beda macam-macam lah. Tapi kita mengakui kemerdekaan satu sama lain ya. Berarti kalau kita sama-sama merdeka kan kita setara. Betul. Betul. Nah, persatuan Sumpah Pemuda itu dalam kesetaraan ya. Betul. Jadi nggak ada yang lebih tinggi di situ. Bukan berarti orang Jawa lebih tinggi dari non Jawa atau orang Islam lebih tinggi dari yang non Islam, enggak. Iya. Kita setara. Itu semangat persatuan kita gitu. Kalau istilah Bung Karno, semangat persatuan yang bulat mutlak, yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan pun. Nah, itu kan keren persatuan itu. Karena persatuannya dilandasi kemanusiaan. Persatuannya didasari kasih sayang. Karena kita sama-sama manusia. Atau lebih jauhnya lagi berarti persatuannya itu karena Allah. Bukan karena suku, bukan karena yang lain. Tapi karena ya kita mau sama-sama ciptaan Allah kan. Betul. Kita sama-sama manusia. Ya kita harus menghormati kodrat kita sebagai manusia yang memang kodratnya, takdirnya kan harus hidup bareng kan. Iya, betul. Kira-kira sederhananya begitu sih kalau menurut saya, Pak Pemuda. Oke. Bang Pian, kalau tadi kan kita coba tanya Bung Edi tentang Sumpah Pemuda ya. Iya, betul. Nah, kebetulan kan 28 Oktober ini merupakan Hari Sumpah Pemuda. Betul. Yang mendasari adanya Sumpah Pemuda itu menurut Bang Pian apa tuh, Bang? Sejarahnya itu. Kalau menurut saya ya di saat itu kan memang Indonesia butuh sekali persatuan gitu. Karena
bukannya Indonesia tidak berjuang, mungkin di situ belum ada nama Indonesia ya. Tapi para pejuang-pejuang di daerah-daerah itu sudah berjuang. Tapi karena mereka masih berjuang secara kedaerahan ya, kedaerahan ya, seperti Pangeran Diponegoro dan sebagainya ya, pahlawan-pahlawan kita. Sehingga kemenangan itu tidak didapatkan gitu. Makanya ketika itu penggagas tentang Sumpah Pemuda itu ya luar biasa kalau menurut saya ya. Iya. Bisa muncul Sumpah Pemuda itu bisa menyatukan manusia ya. Dan sekarang kan bukan berarti, kalau menurut saya kan kita kalau dulu memang perjuangan kemerdekaan ya. Tapi bukan berarti sekarang ini kita sudah merdeka ini kita tidak bersatu lagi, tapi harusnya kan lebih bersatu gitu ya. Nah, kalau menurut Bung Lukman ya, Bung Lukman itu gimana tuh kalau sekarang gitu tuh? Ya, hari ini Kalau kita lihat sekarang ya, pemuda-pemuda sekarang. ini dari kacamata saya. Iya. Pemuda zaman dahulu dengan pemuda zaman sekarang itu semangat juangnya agak berbeda ya. Kalau dulu mungkin karena ancamannya adalah bangsa, ancamannya kalau negara ini tidak merdeka, maka mereka tidak akan pernah merasakan kemerdekaan. Untuk kemerdekaan itu kan sebenarnya kita bebas berbicara, Betul. bebas mengungkapkan pikiran, bebas melakukan segala hal apa yang kita mau lakukan gitu, kecuali yang jahat-jahat ya. Dalam tanda kutip ya, Dalam yang baik ya, yang baik ya. Di situ. Jadi karena acuannya agar memerdekakan bangsa, akhirnya terjadilah Sumpah Pemuda. Nah, kalau sekarang ada sedikit selisih paham ya, merdekanya mereka kan merdeka dalam artian gue bebas melakukan segala hal, tapi dalam konteks yang tidak wajar gitu. Betul. Ini mungkin karena mereka tadi hilangnya koneksi, hilangnya daya ingat mereka bahwa ternyata apa yang dilakukan para pemuda zaman dahulu dengan menyelenggarakan gerakan Sumpah Pemuda untuk memerdekakan rakyat Indonesia itu tidak bisa dicerna atau belum bisa dicerna dengan baik karena ya kurangnya wawasan, kurangnya pengetahuan yang mereka pahami tentang pendidikan sejarah, sehingga ada malfungsi di situ. Dan akibat malfungsi itu banyak gerakan-gerakan negatif, entah pemuda yang bersumpah untuk geng motor ya kan, ya saling unjuk gigi dalam adu kekuatan, terus pemuda yang bergabung dalam hal-hal negatif lain itu saya pikir akhirnya gerakan Sumpah Pemuda ini dilakukan negatif karena mungkin perlu adanya apa ya, ikrar kembali atau mungkin peringatan Sumpah Pemuda ini seharusnya wajib dilakukan di setiap sekolah. Jadi kalau kemarin kan tanggal 28 Oktober itu tanggal merah ya, sehingga para pemudanya ya main game, main motor dan sebagainya. Tapi kalau Sumpah Pemuda ini walaupun tanggal merah tetap dilakukan upacara Sumpah Pemuda di sekolah masing-masing, walaupun nggak seharian full, paling 2 atau 3 jam selesai untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan apa ya, dan untuk mengetahui bahwa ini loh landasan dasar diadakannya Sumpah Pemuda dalam kondisi genting, sehingga akan berubah tuh pola pikir atau mindsetnya para pemuda hari ini yang oh ternyata kayaknya lebih keren lagi nih ketika gue paham tentang sejarah dan koneksinya sudah terjalin tentang sejarahnya Sumpah Pemuda seperti apa, sehingga akan muncul hal-hal negatif lagi. Kalau Bang Ipan sendiri gimana Bang Ipan? Pandangan tentang pemuda hari ini? Ya kalau pemuda pada zaman sekarang memang sangat frontal ya kalau menurut saya. Mereka itu ya melakukan semerdeka-merdekanya, sesuka hatinya gitu. Bebasnya itu udah nggak terkendali karena mungkin ya kurangnya ini ya pengetahuan tentang sejarah gitu ya dulu ketika sekolah, dan mungkin juga mereka mendapat tapi mereka itu tidak masuk gitu sehingga nggak mencintai gitu. Harusnya kita punya rasa cinta tanah air, itu penting sekali karena banyak sekali ya orang-orang ya di sana gitu ya yang tahu aja sejarah gitu, sejarah tentang Indonesia, tapi mereka itu tidak
mendalami gitu sampai cinta gitu, cinta sama Oh. tanah air. Kalau mereka cinta tanah air, nggak mungkin seperti itu. Tidak akan muncul Tidak geng akan- motor Iya. atau apa, Oh, karena oke. itu merusak tanah air sendiri. merusak, Iya. merusak itu betul, jatuhnya. betul. Terus menurut Bung Edi sendiri, kenapa sih anak muda sekarang ya bisa terlepas dari koneksi sejarah itu? Atau lost control Iya, ya. lost control itu seperti dikatakan Bung Irfan tadi. Karena kan kalau Bung Irfan tadi jelaskan, dikatakan mereka mendapat pelajaran ya di sekolah-sekolah. Tapi kan yang kita perlu tahu kan, yang memberikan penjelasan sejarah itu terkoneksi tidak sih dengan sejarah itu sendiri. Artinya kan memang seperti kita sendiri sini sedang menanyakan ke Bung Edi yang banyak tahu tentang terkait dengan apa sih yang bisa kita ambil, kita petik dari sejarah itu. Nah, ketika seseorang itu tidak bisa tidak tahu petikan sejarah itu, tentunya kan yang diberikan kepada orang lain pun mereka akan kosong. Iya. Betul. Nah, itu kenapa seperti itu kalau menurut Bung Edi gitu sih? Iya, banyak maraknya geng motor, Hmm. begal-begal itu berjalan ya. Iya. Bacok-bacok orang. Iya, itu dia. Emang memprihatinkan. Hmm. Ini kan indikator berarti akhlak kita bermasalah. Betul. Akhlak kita bermasalah, dan apa ya namanya? Ya memang perlu ada pendidikan akhlak gitu. Betul. Dan sejarah ini memang sebenarnya salah satu sumber terbaik. Mm. Salah satu sumber terbaik untuk mengambil nilai-nilai luhur, Hmm. mengambil hikmah, kebijaksanaan. Mm. Memang tantangan yang lumayan besarnya dari sejarah ini bukannya sekedar kita tahu sejarah, Iya. tapi tantangan yang besarnya adalah bagaimana menyimpulkan sejarah. Iya. Karena kan kita bukan cuma sekedar belajar sejarah, ya, Hmm. tapi menarik nilai-nilai. Benar. Benar. Berarti menarik kesimpulan. Apa sih bisa kita simpulkan dari semua pemuda? Betul. Apa yang bisa kita nilai apa, kebijaksanaan apa misalnya yang bisa kita dapat dari peristiwa-peristiwa sejarah yang lainnya. Dan itu kan nah kalau kita ngomongin akhlak ini, ngomongin moral, Mm. anak-anak bangsa, ini sebenarnya Pancasila ini harus jadi kepribadian menurut saya, karena memang selain dasar negara kan juga kepribadian Indonesia kan situ ya. Iya. Ya, bahkan. Sebenarnya Pancasila ini udah sekeren-kerennya Mm. untuk menjadi acuan, Iya. menjadi acuan moral, Iya. menjadi acuan akhlak kita. Iya. Misalnya kalau kita ngomongin ketuhanan yang Maha Esa, Iya. berarti itu kita harus menjadi manusia-manusia yang bertuhan. Iya. Jadi manusia-manusia yang Yakin. menghormati kebaikan, Betul. menghormati nilai-nilai luhur, menghormati keadilan, Betul. menghormati gitu loh. Iya. sifat- Jadi nggak misalnya kayak kita nggak mengenal nilai-nilai ketuhanan, Mm. nilai-nilai yang diajarkan Tuhan untuk Betul. manusia. Kan manusia nggak boleh hidup suka-suka. Iya. Betul. Manusia ini kan harus hidup menurut maksud penciptaannya. Iya. Kita ini sebenarnya apa ya harus boleh bacok orang sembarangan. Iya. Serem pasti juga. ada- Iya. Karena itu ada konsekuensi konsekuensi alam. Mm. Artinya Tuhan akan memperhitungkan itu. Iya. Betul. Kan kalau setiap orang misalnya menjalankan sila satu, dia betul-betul menjadi pribadi yang berketuhanan, Mm. menghormati kebaikan, menghormati nilai-nilai, itu kan luhur di karakternya. Betul. Nah itu mesti didorong ke sana sebenarnya. Artinya negara harus hadir melalui pendidikan. Oke. Kita semua hadir untuk mengedukasi anak-anak bangsa itu supaya terkoneksi sama Tuhan, Oh, iya. supaya mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, supaya ngerti sebenarnya kita ini diciptakan untuk apa sih gitu. Ya ngerti hakikat hidup gitu. Terus kayak misalnya sila kedua ini kan berarti mengajak kita untuk menjadi manusia yang berkemanusiaan, Mm. yang bisa berlaku adil sama orang lain, yang kita nggak boleh curang sama orang, nggak boleh nipu orang, apalagi bacok orang kayak Iya. gitu, nggak boleh eksploitasi orang. Kita Iya. harus beradab, Iya. memperlakukan orang lain sebagaimana kita Diri ingin diperlakukan. ingin Ya. diperlakukan. Kita harus hormat sama orang lain karena kita juga pengen menghormati. Betul. Jadi kan itu standar akhlak. Iya. Bagus. Betul.
Betul. Kita juga harus jadi manusia yang pro kepada persatuan. Sila Iya. ketiga, Iya. kan? Pro kepada persatuan berarti pokoknya kita menempatkan persatuan, persaudaraan, perdamaian di atas segala-galanya. Oh, Itu karakter Indonesia begitu, Oh. karakter Pancasila begitu. iya. Jadi kalau orang dia menghormati kebaikan, Hmm. menghormati kemanusiaan, dia berlaku adil sama orang, terus orangnya itu pro terhadap persatuan. Jadi pokoknya nggak mau bikin ribut. Iya. Pokoknya kalau ada perselisihan, ayo kita gimana caranya supaya kita tetap damai. Musyawarah untuk mufakat. Dia mau memaafkan untuk orang lain. Itu Pancasila banget. Iya, betul. Kan itu kan akhlak yang mulia kan ukurannya Betul. itu tuh. Terus kalau sila keempat, jadi orang yang senang bermusyawarah, Iya, nggak egois gitu. betul. Nggak Iya, betul. merasa diri paling benar, tapi Ya. mencari kesepahaman. Betul. Ya kita boleh berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi ya kita bermusyawarah, Iya, kita betul. pikiran, diskusi. betul. Itu kan cara-cara yang keren, Betul. cara-cara yang beradab. Kalau kita menjadi manusia yang begitu perilaku, kayaknya kita nggak kayak pokoknya merasa paling benar, merasa apa, tapi kita ya diskusi sama orang, musyawarah. Betul. Ini kenapa begitu? Kita obrolin baik-baik. Dan dengan maksud untuk mencari titik temu, Titik temu, betul. mencari mufakat. Mm-mm. Yang kita suka, orang suka. Yang Betul. kita menang, dia juga menang. Silaturahminya juga Itu- kuat ya jadinya. Itu sila 4 kan begitu. Iya. Itu kan standar kepribadian Pancasila begitu. Betul. Yang kelima ya jadi manusia yang berkeadilan, Iya. yang adil. Yang adil menurut versi bersama. Mm-mm. Karena adil menurut saya belum tentu adil menurut Iya. Pasti. Bro Lukman, Iya, ya. betul. belum tentu adil menurut Betul. Bro Pian, Iya. Bro Ipan. Yang adil menurut kita bersama bukan keadilan versi masing-masing, bukan. Betul. Tapi keadilan kita bersama. Nah itu kan kalau itu menjadi standar-standar akhlak itu keren. Iya, betul. Cuma kan harus ada upaya, ada gerakan untuk mengedukasi. Ya, mungkin Betul. mereka nggak tersentuh itu, Mm. anak-anak itu. Oke, kalau buat coba tadi simak dari penjelasan Bung Edi ya. Tadi ada yang menarik itu tentang musyawarah ya kan. Sehingga muncul tuh ya kan perdebatan dan seharusnya bisa disikapi dengan bijak. Nah, tapi yang terjadi hari ini kan Gimana tuh? mereka rata-rata musyawarah itu seperti mereka berdoa ya kan sama Tuhan. Lu nggak bisa ganggu doa gue nih ya kan, doa gue mutlak nih maunya kayak gini sama Tuhan ya kan. Sehingga itu bukan disebut musyawarah. Nah, kenapa kalau kita balik lagi ke para pemuda hari ini? Karena mereka mungkin kurang musyawarah tuh ya, entah dari keluarga di rumah, terus lingkungan ataupun dari pihak sekolah, sehingga mereka bingung menentukan kebijakan dan mengambil keputusan karena kurangnya musyawarah atau kurangnya nongkrong bareng. Oke. Kalau kita kayak gini kan nongkrong bareng ya kan, berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang pahlawan, berbicara tentang kemerdekaan, itu kita sama aja kayak membuka wawasan diri kita, mencoba menyerap hal baru yang belum kita ketahui dan mengimplementasikan terhadap apa yang kedepannya akan kita lakukan tuh, sehingga tidak salah arah. Betul. Sehingga apa yang seharusnya baik ya baik, bukan seharusnya baik jadi tidak baik, karena goalsnya adalah kayaknya mereka kurang musyawarah dan sehingga pemikirannya dangkal dan mengakibatkan mereka gagal ambil keputusan yang bijak di situ. Oke. Itu musyawarah, padahal musyawarah tapi bahasanya banyak banget itu ya tentang Iya. musyawarah. Iya. Kalau tadi ya, walaupun betul sekali ya tapi kalau saya tadi menyimak pembicaraan ya Bung Edi ya tadi ya, di situ kan harusnya memang ada edukasi ya. Karena keadaannya yang tadi seperti Bung Lukman bilang, mereka itu tidak kurang musyawarah gitu. Cuma ada nggak sih dari Rumah Kebangsaan Pancasila sendiri upaya untuk mengedukasi kepada masyarakat saat ini gitu? Apa sih gerakan yang akan dilakukan Rumah Kebangsaan Pancasila untuk menarik energi untuk mereka tahu tentang sejarah ini? Ya edukasi ini sebenarnya memang harusnya jadi tugas negara. Iya, betul. Negara, karena negara yang bisa lakukan edukasi secara Iya. masif itu negara. Iya benar, karena dia punya Dari masa Bung Karno kita mengenal ada sebenarnya istilah revolusi mental yang kita betul. kenal hari ini itu kan dari Bung Karno. Iya, Ya, betul. revolusi mental.
Dan di zaman Bung Karno itu juga ada istilah mission character building. Iya, betul. Jadi membangun jiwa bangsa. Dan menurut Bung Karno itu bagian paling pentingnya itu yang harus didahulukan itu adalah nation character building, Jiwa mendidik nasional ya. karakter anak bangsa Betul. supaya menjadi ratusan juta insan. Amin. Betul. Ya Bung Karno bilang sebenarnya maksud, tujuan, tekad kita mendirikan negara yang kita proklamirkan 17 Agustus 1945 ini adalah yang mewujudkan ratusan juta insan atam ya sebenarnya. Wah, kalau tenaga pendidik kayak Bung Edi semua itu luar biasa ya. Artinya mungkin tersampaikan ya, tersampaikan ya. Iya memang mesti ada itu sih, apalagi kita negara, ya mudah-mudahan sih Iya, kita mudah-mudahan. berharap Iya, berdoa. negara betul-betul bisa mengambil peran sebagai, Betul ya. karena kan salah satu fungsi negara mencerdaskan Kehidupan bangsa, betul, Iya. betul. Oh. betul-betul harus cerdas, apalagi negara republik. Negara republik itu sebenarnya kuncinya adalah rakyat harus cerdas. Kalau rakyat nggak cerdas, negaranya gagal. Oh iya, betul. Karena rakyat pemegang kedaulatan, Betul. rakyat pemilik. Pemiliknya harus cerdas. Iya, betul. Yang pegang kedaulatan harus cerdas. Karena sebenarnya pengendalinya rakyat. Iya, betul. Sebenarnya pemimpin yang dihasilkan itu ya tergantung keadaan rakyat. Betul. Kalau keadaan rakyatnya pecah belah, ya Pemimpin. jadi kita juga nggak bisa salahkan ya, orang yang Iya, memilih kan kita. betul. Ya karena kitanya masih pecah belah, masih ini segala macam. Ya di RKP kita melakukan itu juga, memang semangatnya semangat edukasi, ya, Iya. semangat mission karakter building. Cuma tentu saja ya kita terbatas lah. Iya. Tapi terbatas kan dalam edukasi, ya kita akan berbuat sebisa kita mampu. Betul. Yang mungkin kita lakukan sih ya, Betul. mengedukasi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dengan kepribadian Indonesia. Kalau Ya. versinya Bung Ipan. Nggak, kalau saya Bung lihat Irfan tadi, jadi iya, sepi dari- juga di Bung Irfan. dari penjelasan dari Bung Edi tadi, jadi anak-anak muda zaman kita ini mungkin mereka cuma tentang Pancasila ya, mereka itu cuma tahu kerangkanya aja menurut saya, tahu cuma ya lima sila itu aja gitu, 5 sila, tapi nggak memahami apa isi dari sila-sila itu, termasuk Maksud dan tujuan ya. maksud dan tujuannya. Mereka tahu, mereka pada hafal ya kan. Dan undang-undang itu penting sekali di Undang-Undang 45 itu, kalau mereka mengerti maksudnya itu dari situ gitu. Itu pun akan, menurut saya akan ada rasa cinta tanah air gitu di dalam hati mereka. Kalau mereka tahu itu aja, mereka cuma tahu kerangkanya aja sih Pak. Kalau menurut saya sih. Versinya menurut Bung Ipan untuk para pemuda hari ini paham dan mengetahui maksud dan tujuan daripada Pancasila ataupun Undang-Undang tahun 45, itu baiknya seperti apa menurut versi Bang Ipan? Kalau tadi kan versi Bung Edit ya lewat penyelenggaraan edukasi, kalau Bang Ipan yang Ya itu pun sama juga sih, memang harus diedukasin juga ya. atau dalam kehidupan sehari-hari deh. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin kita bersosialisasi ya, kita ngobrol-ngobrol lah sama temen gitu, gimana caranya kita bisa kenalin gitu kan tentang isi-isi dari 5 Pancasila itu. Itu sangat penting sekali sih menurut saya, supaya mereka itu nggak frontal yang tadi yang saya bilang itu gitu. Jadi anak-anak muda itu sekarang nongkrong itu ya udah ya nongkrong bebas aja gitu, main game apa, pokoknya seperti nggak punya arah tujuan, seperti nggak mengenal jati dirinya sebenarnya gitu. Dan ini bertolak belakang sama tadi bahwa ya rakyatnya harus cerdas. Kalau terus melakukan hal-hal seperti itu kan nggak akan cerdas. Betul. Iya. Kalau kita bicara narik sejarah tadi ya. Artinya kan Indonesia punya sejarah, pernah menyatu di zaman Majapahit ya, Gajah Mada ya. Gajah Mada pernah menyatukan ya dengan Sumpah Palapa. Kemudian muncul kembali di Sumpah Pemuda di saat memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan artinya kan sebenarnya dari gennya rakyat Indonesia ini sendiri sebenarnya kan jiwa persatuannya itu sebenarnya tinggi ya, Bang. Ya Bung Edi ya. Artinya cuman tadi kan permasalahan itu ada di nation karakter buildingnya sendiri gitu ya, yang sehingga tadi anak muda itu jadi frontal dan
apa ya, nggak ada arah seperti itu dan nggak mengenal dirinya mereka sendiri. Artinya memang kan selaku, kalau mereka kan anak bangsa ya, calon penerus bangsa, artinya kan memang bapak-bapak dari bangsa itu sendiri yang harusnya lebih memahami terkait dengan sejarah itu. Karena kalau mereka kan era abad sekarang gitu, apalagi kita lihat sekarang teknologi begitu luas dan juga informasi dari luar itu nggak seperti di zaman saya, mungkin di zaman Bung Lukman atau Bung Edi dan Bung Irfan ya. Terus apa sih yang sekarang itu yang membuat mereka itu bisa, cara yang buat mereka itu suka dengan sejarah itu sendiri gitu, Bung Edi? Apa sih yang kayaknya ini anak muda banget nih gitu, Sehingga memicu. ya, untuk memicu mereka itu mengenal rasa persatuan kita itu semakin kuat. Bahkan kalau kita lihat kan mereka tuh kalau kayak bola ya, tim bola gitu, begitu mendukungnya dengan timnya mereka sendiri itu, bahkan Ada yang meninggal ya pun kita ada sempat posa. berduka ya, kita semoga arwahnya diterima dengan baik kan gitu ya. Artinya kan memang ya justru kan kekuatan pemuda itu yang kuat gitu. Iya. Nah, tapi bagaimana misalnya yang guru-guru atau orang tuanya sendiri itu yang mengenal untuk mengajarkan sejarah itu. Ya menarik juga di Topia Iya. Taipan juga. Nah, konsepnya Bung Karno ini keren. Bung Karno tuh bilang semua orang tuh harus jadi guru. Iya. Semua orang. Iya. Orang tua jadi guru, Iya. tukang beca jadi guru. Betul. Karena semua setiap orang kan ngobrol sama orang lain. Iya, benar. Jadi contoh buat orang lain. Iya. Jadi di pikiran kita itu, kayaknya kalau kita semua mikir bahwa kita guru dan harus mengajarkan yang baik ya buat orang Iya. lain. Belajar Kalau ya. kita punya teman ya ngomongin yang baik, itu udah jadi guru juga. Iya. Iya. Tukang beca sambil mari beca. Iya, misalnya, sama ngobrol yang penumpangnya baik-baik. ya. Memang isi satu kaum, satu peradaban itu bisa dinilai dari isi pembicaraan. Oke. Dia ngobrolin apa? Hmm. Kalau misalnya kumpul di warung kopi di mana, itu isi obrolannya apa? Hmm. Itu kualitas satu kelompok, satu kaum, atau satu golongan itu bisa dilihat dari situ. Isi obrolannya ya. Jadi memang harus dibudayakan itu, budaya saling nasihat-menasihati. Oke. Kayaknya ini obrolan bakalan panjang nih. Mungkin kita nanti akan lanjut lagi ya di waktu ke depan kali ya, Bung Boleh, Lukman ya, oke. Bung Edi ya, Iya. Bung Irfan ya. Oke. Ya, oke, terima kasih buat teman-teman sahabat RKP. Kita mungkin pembahasannya nyampe di sini dulu. Nanti tunggu jadwal tayangnya kembali. Kita akan ngobrol makin dalam terkait dengan Sumpah Pemuda dan Persatuan Pemuda ini. Oke, kita mohon pamit. Salam nasional merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.